Bang Upi tuh selalu udah mules nih gue. Aduh, deg-degan nih. Hari ini teaser trailer akhirnya di rilis. Bang Upi, yang mau disampaikan buat teman-teman dari teaser trailer ini seperti apa? Terima kasih buat teman-teman semua. Jujur deg-degan karena selama ini selalu ada yang bisa gue umpetin. Ya. Kali ini udah kelihatan. Maksudnya selama ini mungkin potongan pertama yang menjadi orkestrasi dari apa yang udah pernah kita launch sebelum-sebelumnya kan, dari potongan grab still, potongan characters dan lain-lain. Lega banget karena indahnya movie making buat saya adalah kita selalu menemukan magic di setiap momentum. Ini bukan kerja sendiri, ini kerja tim. Dari gagasan awal seperti tadi saat di milestone diceritain, saya tidak punya bayangan akan ke arah mana karyanya. Sejak pertama kali ketemu Alim, banyak sekali ya penyempurnaan dari gagasan awal. Habis itu ketemu Messi juga, buat saya Messi itu sudah jodoh ada di ya Pelangi. Habis itu ya setiap proses buat saya selalu menjadi sesuatu yang menarik. Banyak lika-liku emosi dari situ, dan hari ini kita yaitu menemukan satu bentuk yang tadi kita bahas sebuah film anak-anak bercerita dengan cara anak-anak bercerita dengan visual yang mungkin juga mudah-mudahan ya dapat dinikmati juga oleh dunia anak. Dan semoga saya sebut ini tesis boleh kali ya, karena tidak hanya film tapi juga ini bicara gagasan, bicara IP, bicara teknologi yang sengaja kita bangun hanya karena film inilah mungkin awalannya. Jadi terlalu banyak hal-hal yang tidak kita prediksi. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi niat awal bisa nyampe aja gitu. Ya paling itu aja sih. Dan ini kan juga dengan metodenya kan hybrid ya. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih detail lagi mungkin nanti dari Bobi dan juga Mas Dendi nanti menambahkan ke teman-teman media. Jadi seperti apa sih metode hybrid ini? Seperti apa, silakan. Hybrid sebenarnya hanya bahasa yang sebenarnya bahasa keren dari gado-gado sebenarnya. Ya. Hybrid. Ya intinya film ini mempergunakan beragam aspek teknis filmmaking. Di situ ada live action shoots dengan metode yang normal, ada namanya virtual productions, itu juga salah satu metode yang paling baru ya, diadaptasi dari ya di dunia trennya ke arah sana, menggunakan game engine, background LED. Di sini ada animasi yang kami lakukan juga menggunakan pipeline workflow yang berbeda mungkin dengan animasi pada umumnya. Ini mungkin bisa dibilang jalurnya agak beda. Ada motion capture juga, sesuatu yang mungkin teman-teman tahu lah, film Avatar yang pakai body aktor. Kami mencoba untuk adaptasi di sini. Intinya kalau kata orang-orang, gue nyari cara paling repot buat bikin film kali ya. Tapi jujur saya nggak nyesel, karena buat saya pengalaman ini nggak akan mungkin 2 kali, dan alhamdulillah ada teman-teman yang mau mensupport eksperimental itu gitu. Jadi semuanya akan terjadi mungkin karena lagi-lagi orkestrasi antara kreator ketemu dengan yang mensupport lah, bisa dibilang. Siap, Mas Upi, terima kasih Bang Upi. Tepuk tangan untuk sutradara kita Bang Upi Guava. Mas Dendi mungkin boleh menambahkan terkait metode hybrid ini dan gimana menjadi. Terima kasih Dias, terima kasih ke teman-teman media semua yang udah datang. Sebelumnya film ini dari seperti yang teman-teman lihat tadi udah diinisiasi dari tahun 2020. Dan saya sama Upi juga kerjasama udah belasan tahun, dari tahun mungkin 2007 kalau nggak salah ya. Dan Upi tumbuh dengan karya-karyanya, saya juga memproduksi mulai dari musik dan beberapa film sebelumnya. Kemudian setelah satu project kelar sama Upi menceritakan tentang ide ini, dan ada first time itu saya langsung suka gitu ya, langsung suka, tinggal gimana cara buatnya gitu. Mungkin nggak ya dari kemampuan yang kita punya di Indonesia, baik itu secara teknologi, SDM dan investment scale-nya masuk akal nggak kalau kita bicara target marketnya Indonesia dulu gitu ya.
Nah, kemudian waktu itu Upi mention tentang ada teknologi baru yang sedang berkembang di seluruh dunia, extended reality, dan itu udah dipakai di Hollywood, di salah satu film besar mereka. Kemudian di seluruh dunia mencoba mengadapt cara itu, dan itu juga yang kita lakukan di sini. Mulai dari sebelum ada studio Dos Guava, proses produksi dilakukan untuk mengexercise teknologi tersebut, apakah udah bisa mendeliver yang kita mau atau belum gitu ya. Habis itu tracknya berjalan dua, ya. Pertama script development sama Mas Alim, dari berdua sama Upi. Orang pertama yang kita kontak itu Mas Alim untuk script development tahun 2020 pas COVID. Terus yang kedua, Upi dengan beberapa project melakukan research and development dengan project-project dia sebelumnya, dari beberapa music video sama TVC gitu ya. Nah, kemudian ya kita melihat ada dua elemen dalam bahasa yang paling sederhana itu yang kita ketahui saat ini kan, ada animasi, ada live action. Yes. Jadi kalau untuk memproduksi Pelangi di Mars dengan teknologi yang dimiliki oleh Dos Guava, ini combine antara animasi sama live action. Tidak bisa dibilang dia 100% animasi, nggak bisa juga dibilang dia 100% live action. Nah, kemudian kan kalau kita balik ya, itu bungkusnya ketika dijelaskan metodenya hybrid. Hybrid combine antara itu gitu. Dan metode animasi kita pun berbeda dengan metode animasi pipeline animation, tradisional animasi gitu. Nah, dan syukurnya alhamdulillah film itu udah hampir rampung, tinggal 10% lagi. Tadinya memang kenapa kita pakai terminologi ini kayak masuk hutan, karena kita belum punya pengalaman secara kolektif untuk melewati proses ini ya, Pi ya. Satu pun nggak ada yang punya di Indonesia. Mungkin di Southeast Asia juga, mungkin juga kita nggak di dunia mungkin juga. Di dunia mungkin juga, karena kalau kita breakdown proses apa yang terjadi, misalnya nih satu contoh, dalam satu adegan itu bisa ada animasinya, bisa ada XR-nya, bisa ada green screen-nya, bisa ada live action-nya dalam satu adegan. Nah, nanti mungkin pas filmnya jadi mengassemble itu yang susah dan rumit. Mengassemble itu yang susah dan rumit karena kita berkolaborasi secara teknik dan secara kreatif agar bisa menghasilkan cerita yang mau kita sampaikan. Nah, cerita yang mau kita sampaikan dan yang nggak berubah sedari awal sama Upi adalah bahwa film ini for kids and family. Mulai dari pengadeganan, pemilihan dialog, pemilihan plot, dan itu juga script development kita sama Mas Salim gitu juga. Karena menurut kita kids and family movie under supply di Indonesia. Kita mengambil ranah itu. Tentu dengan teknologi yang kita punya, kita bisa tergoda membuat seperti Interstellar gitu ya. Tergoda dulu ya, tergoda. Tapi kan kita nggak mau ke sana. Kita maunya for kids and family, karena bagi kita anak-anak adalah penentu masa depan bangsa. Dan dengan film Pelangi di Mars mudah-mudahan bisa men-trigger imajinasi yang lebih baik agar kita sebagai bangsa punya kebanggaan tersendiri terhadap narasi yang kita bangun. Itu dia. Wow, tepuk tangan dong untuk Mas Denny. Pasti keren banget, makanya prosesnya panjang ya, karena penggabungan teknologi ini nggak main-main gitu ya. Dan kita kan lihat di sini udah ada batik nih yang dibawa nih Mas Denny. Dan kemarin di salah satu event di Jakarta terus bawa juga Yoman. Ya kan, dalam bentuk minifigure gitu. Nah, ini universe dari Pelangi di Mars akan dibawa kemana sih Mas ke depannya Mas, yang mungkin bisa diinformasikan? Ya, kalau dari saya sama Upi, it's more than movie. Ini lebih dari sekedar film. Jadi kita memang vehicle pertama kita mengintroduce universe ini adalah lewat film. Kemudian dari karakter-karakter yang teman-teman media lihat tadi itu kan belum semua. Ya. Dan kita mau menjadi alternatif, katakanlah idola oleh masyarakat atau anak-anak Indonesia. Karena menurut kita bangsa yang besar juga mereka punya hero-nya ya. Jepang punya Doraemon, punya Ghibli.
itu orang-orang yang menonton itu sekarang mungkin yang jadi pemimpin-pemimpin baik di dunia industri ataupun di dunia politik. Yes. Begitupun kayak Amerika punya Marvel, punya DC. Nah, itu secara kultural IP mereka itu punya pengaruh yang besar terhadap bagaimana generasi tumbuh gitu. Mimpi besar kita adalah kita pengen mudah-mudahan IP Pelangi di Mars ini bisa menjadi bagian dari bagaimana generasi berikutnya dari Indonesia menjadikan film ini atau karakter-karakter yang ada di sini sebagai inspirasi baiknya mereka. Makanya kita ada nama robot kita Batik, kita bikin itunya statue-nya dan akan kita bawa kemana-mana. Yes. Terus ada Yoman action figure yang kita juga udah bikin di mungkin Desember kita udah bisa rilis. Di situ juga kita state di cover gitu tuh bangga IP Indonesia gitu di packagingnya ya. Memang sebagian akan kita produksi mungkin di Cina, tapi sebagian akan kita produksi di Indonesia. Tergantung itu apa gitu ininya, kualitinya. Dan kita juga kayak mulai bikin kayak coloring book buat anak-anak. Habis itu kita juga lagi ngobrol di Roblox, kita udah mau launching tahap 2 gitu. Jadi itunya kita udah kembangkan, master plan-nya udah kita siapkan. Dan mudah-mudahan ini tidak berhenti di satu film ini. Dan tentunya kita nggak mau berhenti sebenarnya. Dan ketika responnya baik, ya semua rencana-rencana yang udah kita masukin ke blueprint Pelangi di Mars itu bisa dieksekusi as soon as possible. Siap. Terima kasih tuh sekali lagi buat Mas Denny. Thank you Mas Denny. Produksi Pelangi di Mars ini, silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman media. Jujur memang PVN masuk di dalam tahap paling akhir, bisa dibilang begitu ya. Kita paling belakangan. Ya pertama karena memang saya menjabat di PVN juga baru 6 bulan. Sekali lagi pekerjaan ini dari tahun 2020 dan sekali lagi saya menjabat bukan sebagai bapak industri perfilman Indonesia, bukan, tapi sebagai kebetulan didaulat sebagai pemimpin daripada sebuah perusahaan negara. Ini PH, jadi namanya PVN. Dan di dalam maksudnya begini, di dalam tugasnya sendiri daripada PVN ini bukan kalau saya merasa gitu ya, di bawah kepemimpinan saya, PH negara ini bukan berada di marwahnya untuk dalam tanda kutip memproduksi film dan bersaing dengan PH swasta. Tapi secara marwah PH-nya negara ini memang harusnya memfasilitating dan juga mensupport. Tentunya karena membawa nama negara, maka saya harus memilih, kira-kira begitu. Memilih film yang mana nih yang disupport. Dan kita tahu maksudnya industri perfilman Indonesia di tahun 2024 sedang mengalami sunrise lagi bagus gitu, banyak sekali film-film bagus. Tapi memang Pelangi di Mars ini beda. Pelangi di Mars ini bisa dibilang melambangkan seperti apa masa depan industri film Indonesia di kemudian hari. Pertama. Kedua, film Pelangi di Mars ini bukan hanya bercerita tentang isi konten filmnya saja, tapi juga bercerita tentang ataupun secara prosesnya gitu ya. Ini bagaimana bisa merealisasikan ide seorang sutradara di dalam teknologi pengerjaan filmnya dengan ide seliar apapun. Tadi kan Mas Salim ngomong kira-kira ini gue gak percaya sama Upi, paling cuma 20% ya kira-kira, tapi ternyata terrealisasikan. Dan bisa jadi film-film Indonesia sebelumnya kira-kira begitu, walaupun balik lagi bagus, tapi keseragaman itu terjadi bukan karena ide sutradaranya yang secara limitasi kreatifnya terbatas, tapi memang secara teknologi, pembiayaan, unsur bisnisnya memang belum tercapai ke sana. Dan ternyata Pelangi di Mars sampai. Film ini juga bercerita tentang kebangsaan, betapa bangganya kita bangsa Indonesia. Ini ya maksudnya di antara film superhero yang ada di luar negeri sana, ini mungkin film pertama Indonesia yang akhirnya Indonesia jadi jagoan di antara seluruh jagoan yang ada di dunia. Yes.
Dan that's an awesome dream kan. Itu mimpi yang luar biasa sekali. Jadi akhirnya saya putuskan untuk oke, ini negara harus ikut andil melalui PFN, dan bisa dibilang film pertama yang disupport PFN di bawah kepemimpinan saya itu ada film Pelangi Dimar. Wow, tangan dong. Dan visi besar yang dibawa oleh Pelangi Dimar sangat luar biasa, dan ini ya itu dia. Tadi Mas Alim juga bilang, ini mimpinnya pelangi dan batik, mimpin robot-robot dari berbagai negara. Ini kan luar biasa. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Ivan. Thank you. Kita berikan ke Mas ini, apakah PFN yang mencari filmnya atau mungkin dari teman-teman Pelangi Dimar yang mendatangi PFN? Terus kemudian untuk support seperti apa yang dilakukan dari PFN? Apa memberikan fasilitas atau mungkin biaya, atau mungkin kayak menjadi jembatan ke eksibitor, ke aksesuan, atau seperti apa mungkin seperti apa supportnya? Terus yang kedua ke Messi, kamu syuting dari Kalsium SD. Ketika kamu syuting, kamu kebayang nggak akan cita-cita sebuah cita-cita astronot? Karena kan tadi opening di di film ini itu ada katanya mau mengembalikan cita-cita yaitu jadi astronot dan saintis. Dan kira-kira kamu waktu syuting kepikiran nggak ada cita-cita yaitu menjadi seorang astronot? Atau sekarang ketika kamu udah berarti SMP ya sekarang ya, pengen nggak jadi saintis? Karena perjalanan pendidikan kamu masih panjang ketika sudah memerankan pelangi, terus tahu gimana syuting menjadi astronot gini, ada keinginan jadi saintis gitu nggak sih? Itu aja. Terima kasih, sukses buat semuanya. Terima kasih. Silakan. Ya. Jadi kebetulan memang proses antara saya bertemu dengan Mas Dendi dan Mas Upi memang agak sedikit unik. Jadi kebetulan kita pertama kali ketemu, betul kata Mas Dendi tadi, di tahun 2007. Itu 2007 itu waktu itu saya bikin video klip Selalu Mengalah. Ya. Kebetulan manajemen Seventeen itu Mas Dendi, sutradaranya adalah Mas Upi. Oke. Jadi ini what a coincidence banget, jadi sangat-sangat kebetulan. Dan memang ya kita berangkat sama-sama dari jalur musik, terus memang begitu kemarin saya on board di PFN, kita bertemu lah untuk discuss, untuk berbicara tentang banyak hal gitu pada intinya. Dan ya alhamdulillah memang ternyata memang produk film seperti ini yang saya cari untuk disupport oleh PFN. Balik lagi saya masuk, maksudnya begini, PFN masuk itu di tahapan terakhir. Jadi yang bisa PFN support ya pertama pasti kita chip in, kedua lebih banyak di kegiatan yang sifatnya marketing dan promosi, juga distribusi. Oke, siap. Terima kasih Mas Ivan. Messi, silakan, berproses panjang, masih jadi